Mari kita akan bersama-sama pada saat ini membahas tentang doa Daud dari Mazmur 27. Kita akan bersama-sama membaca secara bertanggap-tanggapan. Aman dalam perlindungan Allah, bait 1 saya akan bacakan. Bait yang kedua silakan seluruh jemaat Tuhan bacakan. Demikian silih berganti 14 ayat kita baca bersama-sama. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal berlaku tak kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bermanfaatkan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat 7 bersama-sama. 2, 3. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Saudara, kalau kita ngomong soal Daud. Daud itu adalah seorang yang populer. Daud itu memiliki kuasa oleh karena kemasyurannya. Sebagai seorang raja yang mampu membawa Israel kepada keberhasilan, kepada kesuksesan. Dan yang lebih luar biasa, Daud ini memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Allah. Padahal di balik semuanya itu, ternyata kehidupan yang harus dijalani Daud gak gampang. Tidak selalu mulus. Tetapi sering kali diperhadapkan. Yaitu dengan situasi yang sulit. Bayangkan saja. Pada waktu Saul ingin menguber-nguber dia. Ingin membunuhnya. Oleh kenapa? Oleh karena Saul gak mau ya. Gak mau menerima kalau Daud yang akan menggantikan dirinya sebagai raja bangsa Israel. Gak cukup di situ. Begitu juga dengan anaknya sendiri, Absalom. Mengancam kehidupan daripada Daud. Oleh karena apa? Oleh karena gak sabar menanti. Menuntut
ambisinya, yaitu untuk mewarisi tahta sebagai Raja Israel. Nah, Mazmur 27 ini adalah Mazmur yang Daud yang menggambarkan bagaimana Daud di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keterancaman hidupnya. Daud ini tetap berlindung dan berserah kepada Allah. Karena itulah di dalam Mazmur 27 ini dikenal sebagai Mazmur keyakinan yang menenteramkan. Dalam Mazmur ini Daud meminta Tuhan untuk ada bersamanya di tengah kesusahannya. Daud ingin Tuhan mau melindungi dan terus mau menuntunnya. Dan sewaktu Daud meminta perlindungan dan tuntunan Tuhan, Daud tetap penuh dengan keyakinan. Ini yang luar biasa. Itulah sebabnya saya berani mengatakan, Daud ini seorang pendoa. Pendoa yang dahsyat. Pendoa yang luar biasa. Lihat aja. Kalau kita membaca kitab Mazmur, wah sebagian isinya itu mengungkapkan tentang doa, tentang pujian, tentang penyembahan Daud, di mana banyak mengandung nuansa yang menenteramkan. Jadi saudara, doa Daud sangat menenteramkan, sangat penuh dengan keyakinan. Nah, saya pun juga sangat percaya bahwa seharusnya doa itu juga harus membawa ketentraman. Sebab itu kita jangan gampang mengeluh. Seolah sudah banyak berdoa sampai cuapek, bukan cuapek ya. Sampai capkau, diterus nonjicap sampai macem-macem. Tapi akhirnya yang terjadi adalah apa? Akhirnya wes kesel Tuhan. Ogah aku untuk berdoa. Ketika seorang ibu berdoa gero-gero untuk suaminya. Supaya suaminya bertobat. Dia merasa kok gak kapok-kapok kok belum bertobat bojoku. Akhirnya yang terjadi apa? Mandek mendoakan karena apa? Kesel. Lalu menghibur diri dengan berkata, harus terima nasib. Seorang yang berdoa untuk sakit penyakitnya. Sampai semua teman-teman, sampai semua saudara seiman ikut mendoakan. Lama-lama gerundel. Kenapa? Capek Tuhan, sudah berdoa lah piye. Kok gak sembuh-sembuh. Saudara percayalah, tetaplah berdoa, nantikan Tuhan, dan terus berdoalah. Kenapa? Karena doa itu mendatangkan kelegaan, mendatangkan kekuatan, bahkan mendatangkan ketentraman. Saudara, air itu penting banget bagi kehidupan manusia, betul? Sehingga lahirlah sebutan, tidak mungkinlah ada kehidupan tanpa air. Dari sini kita tahu air itu penting banget. Nah, karena air itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka kita bisa melihat bukan cuma penting bagi kehidupan manusia, kalau kita melihat kehidupan di dunia ini, di bumi ini, semuanya sangat bergantung air. Lihat saja kalau sel-sel tumbuhan kekurangan air apa jadinya. Tumbuhan itu akan menjadi layu. Tidak cuma layu, lama-lama akhirnya menjadi kering dan akhirnya mati. Nah, demikian juga dengan hidup, saudara. Hidup ini tanpa doa, maka hidup iman rohani kita juga akan mengalami, yaitu namanya kekeringan. Karena itu saudara, doa itu akan memberi hidup. Kenapa? Karena menyegarkan jiwa kita, menenteramkan hati kita.
Nah, belajar melalui Mazmur 27. Sedikitnya saya hanya mengupas 3 saja. Doa Daud yang menenteramkan itu apa? Yaitu yang pertama, kenapa doa Daud menenteramkan? Yaitu karena Daud memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Coba kalau kita baca lagi ayat 1 sampai 3. Yuk supaya enggak saya tok yang ngomong, kita baca bersama-sama ya. Ayat 1 sampai 3, resapi setiap arti yang ada. 2, 3. Tuhan adalah, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lihat, ayat-ayat ini memberitahu kita sumber dari kepercayaan Daud di dalam hidup. Kepercayaan Daud bukanlah pada kemampuannya atau kekuatannya dewe, tetapi tetap yaitu pada Tuhan. Tuhan adalah sumber kepercayaan Daud. Perhatikan cetusan hati yang digunakan Daud di dalam ayat-ayat ini tadi. Dikatakan, oh aku gak takut. Mereka sendiri yaitu musuh-musuhku yang akan tergelincir dan jatuh. Karena itu gak apa-apa. Aku tetap yakin. Aku tetap percaya. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai terang. Sebagai keselamatan. Bahkan sebagai benteng. Saudara, kalau berbicara tentang terang. Sinar matahari itu adalah berkat Allah yang memungkinkan semua makhluk di dunia untuk hidup, betul? Tanpa matahari itu loh, yang diciptakan Allah pada hari yang keempat kalau kita baca dalam Kejadian 1:14. Maka sebagian besar dari dunia ini akan mengalami musim dingin. Saudara, kalau ngomong musim dingin, alah musim dingin. Kalau kita benar-benar ada pada waktu musim dingin, uang greweli saudara. Benar-benar kita membutuhkan yaitu matahari. Bukan cuma musim dingin, akan juga mengalami kegelapan sepanjang masa. Nah, Allah itu memang menciptakan matahari itu untuk mengusir kegelapan. Sehingga semua ciptaannya bisa hidup menurut ritme kehidupan yang teratur. Dengan adanya terang, kegelapan bisa dihilangkan. Dengan adanya terang, kegelapan bisa terusir. Itulah sebabnya di dalam menciptakan dunia ini, maka pada hari pertama Allah menciptakan terang. Dan terang itu adalah baik. Dan Tuhan sendiri adalah sumber terang. Karena itulah Daud, sang pemazmur, dalam Mazmur 27 ayat 1 memuji Tuhan. Yaitu sebagai terang dan keselamatannya. Dengan demikian seluruh orang Israel mempunyai konsep bahwa Tuhan adalah terang di dalam hidup mereka. Kita tahu fungsi utama terang adalah untuk menerangi kegelapan. Dan sewaktu Tuhan adalah terang Daud, Daud juga mengatakan gak cuma terangku, tapi Tuhan adalah keselamatanku. Itulah sebabnya saudara, Tuhan menjadi terang daripada Daud. Tuhan menjadi terang daripada keselamatan daripada Daud. Saudara, saya mau beri contoh. Berapa banyak sih dari saudara-saudara yang takut sama kegelapan? Ada yang takut sama kegelapan? Saudara, saya itu salah satunya. Ketika masih kecil, yang paling saya takuti itu adalah peteng, ya, gelap. Kenapa? Karena banyak omongan. Kalau gelap medeni. Muncul setan-setan.
sekarang enggak sih ya. Dulu saya ini kalau tidur gak wani, gak berani dengan lampu mati. Kenapa? Karena pikiran saya langsung berkata, wih, kalau lampunya mati, setan dan konco-koncoy datang. Itu sebabnya saya takut gelap pada masa anak-anak. Tapi bukan itu saja. Ada juga orang takut gelap. Kenapa? Sesek napasnya. Saya pernah cerita, saya pernah ngajak visit seseorang. Sore-sore surup, gelap. Langsung menggeh gitu ya. Saya berkata, lu apa? Saya nih kalau dalam keadaan gelap gini, sesek Kak nafasku. Itulah sebabnya saudara, banyak orang tidak menyukai gelap. Banyak orang kalau melihat terang, wih seneng. Banyak orang melihat terang, wih merasa aman. Banyak orang dengan adanya terang merasa aman. Apalagi bagi Daud. Itulah sebabnya Daud berkata, oh kalau Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupku. Maka Daud berkata, kenapa sih aku harus takut? Daud tidak takut. Karena kepercayaan Daud bukan pada dirinya sendiri. Tetapi pada Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Yang membimbing aku. Yang menerangi jalanku. Dia adalah penyelamatku. Yang membebaskanku. Dia adalah bentengku. Yang melindungi aku. Dan kalau Tuhan ada di pihakku. Oh, aku gak punya alasan untuk takut kepada musuh-musuhku. Saudaraku yang terkasih, kadang kita ini terlalu membesarkan masalah sampai mengecilkan Tuhan, betul? Terkadang kita itu membesarkan masalah, malah nyilikno Tuhan. Tetapi itu saya mau mengatakan, tetaplah percaya loh. Allah kita itu dahsyat, bukan cuma dahsyat, akbar. Contohnya adalah cerita Daud melawan Goliat. Itu bisa jadi contoh. Ketika harus melawan Goliat, apakah Daud takut? Ya takutlah. Daud takut. Dia pasti gemetar melihat, wih gede. Goliat gede banget. Lihat badannya tok sudah membuat ciut Daud. Daud takut. Tapi yang terjadi adalah Daud berani melawan Goliat. Kenapa? Karena dia percaya bahwa aku mengandalkan Tuhan kok. Aku mengandalkan dia. Itulah sebabnya dalam 1 Samuel 17:45. Daud berkata, gak apa-apa. Kau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing lengkap. Tapi aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Itulah Daud. Luar biasa. Daud sadar betul. Satu-satunya tempat dia berharap adalah Tuhan. Itu sebabnya berulang kali Daud menegaskan bahwa dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Saudara, Daud ini memiliki pemahaman yang benar, yaitu tentang Allah. Sehingga Daud ketika berdoa cukup mengatakan, Tuhan, Engkau adalah terangku. Engkau adalah keselamatanku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Karena itu berdoalah. Berdoalah. Jangan lelah dan mandek untuk berdoa. Yang pertama. Yang kedua. Doa Daud menenteramkan. Karena apa? Karena Daud ini menyampaikan dengan kejujuran hatinya. Saudara, Diogenes, seorang filsuf asalnya Yunani. Dia sampai menghabiskan sepanjang hidupnya untuk mencari kejujuran. Nah, pada akhirnya lalu Diogenes ini menyimpulkan, tiba-tiba orang jujur itu gak ada. Karena orang jujur itu gak ada. Nyatanya, faktanya, memang sih orang jujur sulit ditemukan. Baik di zaman dulu sampai zaman sekarang. Tetapi dikatakan oleh Alkitab
kejujuran itu merupakan sifat yang sangat penting. Kejujuran bukanlah kebijakan terbaik, tetapi kejujuran merupakan kebijakan satu-satunya dan merupakan salah satu tanda dari seorang pria atau wanita yang hidup dalam hadirat Allah. Dengan kata lain, kita harus hidup di dalam kejujuran. Itulah sebabnya Daud menulis dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2, dia katakan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Maka dijawab, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Artinya yang jujur. Karena itu arti kata jujur, itu adalah hati yang lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya. Jujur itu berarti ya adalah ya, enggak ya enggak. Jujur itu enggak curang. Jujur itu enggak munafik. Karena itu kejujuran lahir dari hati yang bersih. Kemudian direfleksikan. Yaitu melalui perkataan. Dan juga melalui perbuatannya. Nah saudara, mengapa sih kok kejujuran itu sulit ditemukan opo? Tibae, karena kebanyakan orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Penting dirinya sendiri sehingga menghalalkan segala cara. Entah dengan berkata bohong, dengan dusta, dengan menipu, dan macam-macam. Saudara, kebanyakan orang tuh cenderung berani berbohong atau berkata enggak jujur. Kenapa? Karena takut kepada manusia. Mau sekedar menyenangkan hati orang lain daripada takut kepada Tuhan. Saudara, kualik ya, hal ini kualik loh ya. Kalau kita berani berkata, loh aku iki wedi mbek menungso. Mereka berpikir, wah akan lebih mudah berbohong kepada Tuhan yang gak ketok dibanding di hadapan manusia yang kelihatan nyata. Kenapa? Karena kalau sampai ketahuan berdusta di hadapan manusia, resikonya apa? Resikonya gede, yaitu malu. Ya, kita kenapa gak jujur? Takut diapain? Takut dimarahi. Bahkan takut dijauhkan, dikucilkan, dan lain sebagainya. Karena itu banyak orang bohong. Kenapa? Takut dimarahi. Namun saya ingatkan, cepat atau lambat setiap ketidakjujuran atau kebohongan pasti akan terungkap. Saudara, saya mau katakan manusia mungkin bisa saja tidak tahu kalau dirinya dibujui, betul? Kalau dirinya ditipu, kalau dirinya dilicii, dikelabui, namun ingat, Tuhan yang duduk di surga adalah Maha Tahu. Buktinya adalah Ibrani 4:13 menuliskan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab apa? Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Karena itu saudara, kita harus benar-benar yaitu memiliki kejujuran. Nah, kita kembali kepada Daud. Kalau kita baca ayat 11 dan 12, hati Daud ini jujur saudara. Jujur. Itu sebabnya ketika berdoa, kejujuran itu sangat penting. Saudara, kalau berdoa nggak perlu mutar-muter. Ketika berdoa nggak perlu mutar-muter, didowok-dowok nggak perlu. Katakan saja jujur. Oh begini loh Tuhan yang terjadi. Oh begini loh yang kurasakan. Oh ini loh yang kualami. Dan beginilah yang kupercayai. Itulah Daud. Itulah doanya Daud. Saudara, ada orang tanya begini. Piye sih, bagaimana sih aku ini harus berdoa? Lawang aku ini loh ora pinter ngomong. Lah aku ini loh ora iso ngomong dengan lancar, begitu ya. Mungkin ada yang mengira bahwa doa
yang bagus itu adalah doa itu sama seperti nulis puisi. Atau sama seperti nulis lirik lagu yang harus dibuat bersajak. Memakai kata-kata yang terangkai indah. Sehingga gak heran saudara, banyak orang wedi kalau disuruh berdoa, benar? Jujur saudara, ada orang malah ngomong, Kak, ojo dikongkon doa loh ya Kak. Kalau mau kongkon doa melayu aku. Banyak saudara orang di kalangannya sendiri, teman-temannya sendiri, orang wani kalau disuruh berdoa, betul atau betul? Malah orang yang wani doa dikatakan, itu pendeta Kak. Jadi dianggap yang bisa berdoa itu cuma pendeta. Saudara saya katakan enggak. Bagus tidaknya sebuah doa bukan didasarkan kepada bagusnya kata-kata. Tetapi didasarkan kepada kesungguhan hati. Ketulusan, kejujuran. Bukan kehebatan kata-kata. Saya ingin katakan, doa itu adalah sarana hubungan antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita cuma mau menuliskan dengan indah seperti puisi, saya berani katakan itu sudah bergeser maknanya. Menjadi ajang untuk memamerkan kemampuan merangkai kata-kata. Doa bukan seperti orang main Scrabble, katanya Bapak Ferry. Saudara tahu main Scrabble, nyusun kata-kata dipakai menjadi indah. Tidak seperti itu. Apa adanya, omong jujur. Saudara kalau ngomong jujur apa adanya, ada Cik Rosni datang enggak ya? Saya tuh paling ingat sekali ketika saya tuh visit Cik Song Niang. Cik Song Niang ini sekarang sudah berada di surga ya. Nah ketika dia sakit, masuk rumah sakit baptis, saya berkunjung dengan Cik Rosni. Nah ketika saya berkunjung, dicari, loh gak ono wonge. Yang ada malah keponaane. Lalu keponaane bilang gini, iya Cik Rosni memang ada, Cik Song Niang memang di sini, di kamar ini. Tapi dia pulang sebentar. Loh apa? Ngasih makan kucingi. Jadi Cik Song Niang, kalau saya pikir, podo sama Kak Yudi. Cinta kucing, loh bagus tapi ya. Jadi dia ini wes masuk rumah sakit, pulang gara-gara cuma ingin ngasih makan kucing. Lalu benar, gak lama kemudian dia datang. Lalu saya berkata, Cik, nyapa mulai? Lo piye toh Kak? Lah enggak kan kucingku mati. Aku enak-enak turu dek kene, kucingku mati. Padahal HB-nya dikatakan 0. Sampai ketika kita ngomong 0, orang mungkin. Ya jare dokter Gun, gak mungkin besok tak periksa. Naik sedikit cuman besoknya. Tapi seger buger. Saudara pada waktu itu kita cuma berdua dengan keponakannya. Ketika mau pulang. Lalu saya ngomong dengan Cik Rosni, mumpung gak ada uang. Ayo berdoalah, kamu yang mimpin doa. Karena Cik Rosni ini sayang dengan Cik Song Niang begitu ya. Lalu dia dengan tegas dia berdoa. Oh Tuhan tolong sembuhkan Song Niang. Song Niang ini saya berkata amin gitu ya. Song Niang ini sayang kucingnya. Sampai pulang dulu kasih makan kucing. Langsung pada waktu itu saya dengan keponanya langsung gitu ya. Karena apa? Doanya jujur banget. Polos banget. Tapi bener loh doanya didengar loh. Karena apa? Cik Song Niang yang dikira orang HB 0 bisa langsung keplas mabur gitu ya. Masih bisa keluar rumah sakit dengan baik. Saudaraku yang terkasih, lihat. Tuhan itu melihat hati. Melihat hati kita. Bukan melihat rangkaian kata-kata puitis kita. Tapi dia melihat hati kita. Tuhan melihat apakah doa yang kita panjatkan itu berasal dari hati yang tulus. Atau semua itu hanyalah dilakukan untuk memamerkan
diri kita sendiri di depan orang lain. Saudara, ketika makna doa bergeser menjadi untuk kepentingan agar dipuji orang, agar terlihat apik, maka sesungguhnya Tuhan pun tidak lagi berkenan atas doa-doa yang kita panjatkan. Doa yang didengarkan Tuhan adalah doa yang didasarkan kepada kejujuran atau ketulusan, bukan kepura-puraan. Bukankah berdoa demikian? Wow, sangat menenteramkan. Karena itu saya mau katakan, jangan takut untuk berdoa. Berdoalah, karena doa itu menenteramkan. Yang terakhir, yang ketiga, Daud itu siap diatur Tuhan. Daud diatur Tuhan, mau. Itulah yang menenteramkan. Kalau kita baca ayat 13 sampai 14, Daud sungguh menantikan Tuhan. Saudara ngomong menanti, menunggu. Itu seringkali terasa berat untuk dilakukan, betul? Menunggu itu sangat membosankan. Menunggu itu seakan tidak ada kepastian yang terjadi. Tetapi mau gak mau, menunggu adalah pilihan yang selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ada orang yang menunggu, kapan penyakitku waras? Kapan jodohku datang? Kapan aku dapat momongan? Kenapa? Sudah menunggu lama. Kok belum dapat Tuhan? Saudaraku yang terkasih, tiap-tiap kita dalam setiap kehidupan yang kita jalani harus belajar. Belajar apa? Untuk menunggu. Memang menunggu, menanti adalah satu kegiatan yang gak disukai orang. Apalagi yang dinanti gak teko-teko dan gak tahu kapan datangnya. Menanti yang gak jelas kedatangannya, wah, benar-benar memeras energi, memeras pikiran dan juga perasaan. Daud juga demikian. Meskipun dia belum mengalami terobosan, belum ada jawaban, harus menunggu. Tapi tetap Daud yakin, ini penting, sehingga dia tidak putus asa. Daud percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan kemudian Daud memberitahu dirinya sendiri. Juga memberitahu orang-orang yang mendengarkan mazmurnya untuk menantikan Tuhan. Saudara, berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa menanti itu sulit? Saya tahu, saya pun gak suka menunggu. Tapi ingat, Tuhan senang membuat kita menantikan Dia. Apakah saudara menyadari? Terkadang kita menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, gak cukup sak bulan, wes 2 bulan. Lalu nanjak ke 3 bulan. Langsung kita berkata, wes cukup Tuhan, cukup. Aku aja yang bereskan. Saudara ingat, Tuhan kita tuh tidak perlu ditolong. Lihat dalam ayat 13. Dikatakan sekalipun yang jahat mengepung kita. Firman Tuhan katakan jangan fokus pada yang jahat itu. Tapi dikatakan nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan artinya percayakan saja segalanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bereskan. Tugas kita cuma satu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pokoknya jaga hati. Hati kita tetap bersih. Tetap terpusat pada Tuhan. Tetap menjadi pelaku firman. Sebab selama hati kita beres, selama hati kita bersih, jangan khawatir, kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Amin. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah itulah yang menenteramkan. Jadi saudara-saudara yang dapat kita petik dari doa Daud yang menenteramkan. Yang ketiga adalah Daud itu siap diatur Tuhan. Ingat,
Daud tidak mengatur Tuhan, tetapi siap diatur Tuhan. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan, nantikan saja bahwa apa yang tidak terpikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah kita ini sering mendengarkan, menyanyikan lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, daripada kita cuma mikir-mikir supaya jelas, yuk kita nyanyi dulu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Semuanya nyanyi. Supaya mengingat, jangan ngatur Tuhan. Biarlah kita mau diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur. Gelombang dunia menakut, maka hati kita bisa tetap tenang, teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Semua bisa menyanyi dengan lancar. Ingat, jangan ngatur Tuhan. Biarlah kita mau diatur oleh Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidup kita senantiasa dipimpin, diatur oleh Tuhan. Oh, sungguh menenteramkan. Itulah yang dialami Daud. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita merasa bahwa Tuhan sudah memimpin langkah-langkah hidup kita? Ataukah kehidupan kita sudah jauh dari Tuhan? Bukan cuma jauh, malah kita sudah letih untuk berdoa. Apakah ketika berdoa kita lakukan dengan hati yang jujur? Atau cuma bermain kata-kata? Ingat, ketika kita berdoa, kita harus tahu betul Allah kita itu akbar. Allah kita itu yang menjadi terang, keselamatan, bahkan benteng kita. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita semua. Karena itu marilah kita membuka hati kita, berserah kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita semua. Saya akan tutup dengan satu penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bernama Harold Kunik. Ini dari Pusat Kesehatan Universitas Duke, Amerika Serikat. Nah, mereka menyatakan demikian. Bahwa mereka yang rajin berdoa lebih besar kemungkinan terhindar dari penyakit jantung atau stroke. Penyakit yang membahayakan. Dan dalam penelitian klinis yang dilakukan tahun 1988, terlihat ada perbedaan yang cukup mencolok, cukup tinggi antara mereka yang berdoa dengan mereka yang tidak berdoa. Nah, mereka mengambil sampel dari 2.391 orang manula yang tinggal di Durham, California Utara. Lalu mereka menemukan, orang yang sering berdoa, luwe sedikit akan mengalami komplikasi dan luwe sedikit memerlukan antibiotik. Wah, luar biasa. Jadi mereka yang suka berdoa, sehat, seger, tenan. Jadi saudara, doa itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia kayak air tadi. Doa juga sangat-sangat mempengaruhi kondisi fisik kita. Oleh sebab itu jadikanlah doa sebagai suatu kebutuhan pertama dan utama dalam hidup ini.
Di saat kita berdoa, Allah hadir dalam hidup kita dan menenteramkan kita. Karena itu mau sehat secara fisik, bukan cuma secara rohani, banyaklah berdoa, berdoa, dan berdoa. Jangan lelah untuk berdoa. Jangan mandek untuk berdoa. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat. Dengan cepat kami persilakan Bapak Adi Wijaya bisa maju ke depan. Dan silakan sekarang ini berdoa. Dan biarlah bisa berdoa ini menenteramkan hatimu. Sehingga sungguh kita dapat menjalani kehidupan dengan tepat. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama.